sama Eda? How are you both? Well, we both are pretty healthy and pretty happy right now. Alhamdulillahnya kita berdua udah dinyatakan sembuh from COVID-19 last month, sekitar bulan Oktober. So we're actually fine doing normal people life. Kamu bisa kena COVID dan sama Eda saat itu? Karena kan kamu itu juga dokter gitu. Aku kan mikirnya juga, dan kalian juga adalah tipe-tipe orang tuh yang disiplin sebetulnya dengan protokol kesehatan. So what happened? True. So what happened is aku udah maybe seminggu kali ya, aku udah stay at home bener-bener full, nggak kemana-mana. And then one day Eda pulang dalam keadaan lemes. Midnight, aku tuh kebangun, Mbak, and Eda was burning. Dia bener-bener demam tinggi. In the morning, aku bilang, udah deh yuk kita tes PCR aja. Let's just try, let's just test it out and we'll see. Begitu kita tes, we had to wait for like 3 days for the result to get out, to have the result. During the 3 days, aku sama Mas Eda akhirnya kita karantina mandiri tuh. Kita benar-benar di rumah. Kalau kita positif, kita menulari orang, mendingan kita stay at home aja gitu. Selama 3 hari itu keadaan Eda tuh lumayan keok banget sih, Mbak. Lumayan parah. Demam tingginya aja. Demam tinggi sih. Parah kayak sesek gitu sih enggak. Cuman demam tinggi. He couldn't even get out of the bed. Aku cuman bisa, oke, makan. Dia hanya bangun untuk makan, habis itu dia kembali lagi istirahat, batuk, terus radang tenggorokan, lumayan bengkak dan merah waktu itu. Jadi di situ aku mikirnya, okay, this could be or could be not. 3 hari kemudian hasilnya keluar. Ternyata Eda positif, aku negatif. Akhirnya waktu itu aku submit dia ke rumah sakit untuk dirawat karena di hari ketiga itu pun aku juga udah kewalahan. Aku udah dalam posisi badan juga udah mulai agak-agak nggak enak nih. Mungkin karena 3 hari itu tidurku kurang. Karena aku harus tiap malam tuh aku masih ngompresin Eda. Because it's always burning tiap kali midnight. Jadi aku submit dia ke hospital, aku drove back home, terus aku tes PCR lagi. Because I don't know, mungkin aja I could get infected during the last 3 days. Aku pulang, semuanya aku bersihin, aku disinfected the house, aku lock myself in the room, dan malam itu aku demam 38,3 sampai siang hari besoknya. Terus ternyata hasil keluar besoknya ya aku positif gitu. Jadi di situ aku udah dalam keadaan lemas. I don't think I could take care of myself. Akhirnya aku admitted myself to the hospital, the same hospital sama Eda gitu. Eda itu waktu itu kondisinya seperti apa sehingga dia akhirnya terpapar COVID? Situasinya the situation was Eda itu udah aktif kerja dan otomatis kerjanya udah nggak dari rumah ya, Mbak. Jadi dia sempat ada beberapa tempat yang harus he had to go. Jadi waktu itu dia pulang mungkin dalam kondisi imunnya udah turun kali ya. Jadi udah mulai agak-agak kewalahan juga. Mungkin kecapean, ada beberapa pekerjaan yang mewajibkan dia pergi pagi pulang pagi, jadi imunnya drop, and then ya udah kena. Orang yang kena COVID dan dirawat di rumah sakit itu, proses penyembuhannya seperti apa? Dikasih obat apa? Harus ngapain? Berapa lama? So waktu aku dirawat itu cukup singkat ya, Mbak. Jadi aku waktu itu dirawat cuma 3 hari, masih ada 4 hari. Jadi yang paling mengganggu itu kan gejala aku yang sakit kepala. Aku nggak bisa bangun dari kasur, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau aku bangun kelamaan, aku pusing dan kayak pengen jatuh terus gitu. Itu yang benar-benar mengganggu sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kayak harus dirawat. Setelah selesai dirawat, pusingku berkurang. 3 hari kemudian, I feel okay gitu. Dan aku bilang ke dokternya, dok, saya boleh nggak melanjutkan karantina mandiri di rumah? Dengan catatan bahwa saya dan suami itu sudah sama-sama
bisa take care of myself. Waktu aku masuk ke UGD, aku nunggu 4 jam, itu ada 6 orang yang sedang mencari kamar for Wow. COVID-19. Yes, so we thought, I think we're healthy enough untuk bisa take care of ourselves sambil menunggu hasil PCR itu bisa sampai negatif. Kita pulang aja and give the room to someone else yang mungkin lebih butuh dari kita gitu. Jadi waktu itu singkat sih cuma 3 hari 4 hari, tapi tiap pagi mereka tuh kasih our daily meds itu up to 10 biji 8 jenis. Ada vitamins, antibiotics. Yes. Dan despite that I am a doctor, tapi to eat nggak tahu ya, buat aku minum butiran pil sebanyak itu tuh juga effort gitu. Apa aja yang dikasih tuh obatnya tadi kamu sebut? Aku dapat antibiotik, aku dapat vitamins, kayaknya aku dapat antivirus juga, aku juga dapat obat untuk sakit kepala, dan aku sempat mendapatkan injeksi anti mual karena some of the meds kasih side effects for me. Jadi kalian dua-duanya minum obat yang kira-kira sama, kau dan Eda, Yes. 10 biji obat setiap hari. Every day, itu obat pagi ya Mbak, malamnya tuh sekitar 4-6 biji. So we had to take like 3 times a day kan. Itu belum termasuk injeksi pagi hari atau injeksi siang hari. Tapi kalau yang di rumah, kita cuma dikasih obat minum aja. Protokol isolasi mandiri itu seperti apa, Twin? Untungnya aku sama Eda kan tidak ada anggota keluarga lain yang hidup bersama kami di apartemen kami waktu itu. Jadi yang kita lakukan adalah mengurangi kontak dengan dunia luar. Ini terjadi untuk orang-orang yang tinggal bersama orang lain di rumahnya ya Mbak. Itu harus dilakukan protokol isolasi mandiri. Di mana yang satu yang sakit itu udah pasti harus membatasi ruang geraknya. Pakai masker di rumah. Terus mungkin kamar mandi kalau misalnya ada spare bathroom ya disediakan khusus untuk yang sakit. Kemudian ruang tidur semuanya itu benar-benar dibatasi. Alat makan juga terpisah, alat mandi juga terpisah. Sebenarnya bukan untuk mengucilkan yang sakit, tapi juga membantu untuk melindungi yang sehat kondisinya gitu. Bagaimana misalnya kita kena COVID nih, bagaimana dia bisa memutuskan apakah dia akan isolasi mandiri atau dia baiknya merawat diri, bukannya merawat diri ya, mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Jadi kalau misal pemeriksaan PCR-nya positif, baru kita administer ourselves to the hospital. Tapi di situ akan dicek lagi tuh Mbak, ada gejala nggak, berat nggak penyakitnya. Nah, berat atau tidak penyakitnya itu dilihat dari pemeriksaan penunjangnya, dari darah, kemudian dari foto paru, ada keluhan yang membutuhkan sampai dirawat atau enggak. Dalam kasus aku sakit kepala, nggak bisa bangun dari kasur. That means I cannot take care of myself, gitu. Kalau misalnya ada gejala-gejala tambahan kayak sesak nafas yang berat, itu membutuhkan bantuan perawatan dari rumah sakit. Tapi when you're actually have no symptoms, nggak ada keluhan, I feel fine, tapi hasil PCR menyatakan positif, atau yang mungkin dikenal orang awam sebagai orang tanpa gejala, itu boleh untuk melanjutkan perawatan dengan isolasi mandiri. Itu setelah 2 minggu ya? 2 minggu kamu sembuh atau masih lama? Dari panduan tata laksana COVID itu ada 2 Mbak kriteria orang sembuh dari COVID-19. Ada yang based on PCR 2 kali negatif, mungkin itu yang pertama kali kita dengar, dan yang sekarang itu tergantung dari derajat sakitnya. Kalau derajat sakit aku dihitungnya masih ringan Mbak, jadi sebenarnya cuma butuh 10 hari plus 3 hari karantina mandiri atau isolasi mandiri. Dari hasil PCR dinyatakan positif, sebenarnya you're okay to go out karena dianggap resiko penularan itu udah minimal. But in my case, aku ngobrol sama dokter yang ngerawat aku. Dok, saya posisinya gini.
kita kontak dengan orang banyak, pekerjaan kita ini jenis yang kontak dengan orang banyak. Walaupun kita tetap jaga jarak, menurut dokter gimana gitu. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan kayak gitu, disarankan sama dokternya, oke, kita tunggu sampai kriteria 2 kali PCR negatif gitu. Jadi untuk yang menentukan kesembuh atau enggaknya itu ternyata balik lagi itu pertimbangan dokter yang merawat. Total sampai aku negatif itu 3 minggu. Jadi aku udah ngelewatin 4 kali. Hari-harimu seperti apa saat isolasi mandiri sama Heda itu? To be honest, my day was fine. Actually, it was menyenangkan loh Mbak ternyata di karantina bersama Eda itu. Karena dua-duanya nggak sibuk. Finally kita punya me time ya bersama, quality time gitu. Menyenangkan ketika aku di karantina bersama seseorang, apalagi dia adalah pasangan aku. Kita main board game, kita podcast, kita do everything together, daily activities gitu. Tapi aku selalu keok, selalu jatuh mentalnya, bukan selalu ya jatuh mentalnya ketika aku dipisah sama Eda. Ketika aku harus ngejalanin itu sendiri. Kayak waktu aku admit Eda ke rumah sakit, aku harus pulang nunggu, di situ badan aku drop. Di situ baru aku demam. Kemudian setelah aku dinyatakan negatif, ternyata Eda masih positif, kita harus dipisah 2 minggu, seminggu 2 minggu, aku lupa. Oh iya, mental kamu drop pada saat itu apa yang terpikirkan gitu? Waktu aku dipisah yang pertama kali yang cuma sehari itu, yang waktu itu aku pikirin tuh lebih ke pasangan aku gimana gitu. Dan ketika aku dipisah yang kedua kali, ketika aku negatif dan dia masih positif, yang aku pikirkan adalah itu udah mulai ke ekonomi iya, ke kesehatan mental iya gitu. Aku udah mikirin, Eda masih positif, so how many tests we should do, how much money we have to spend on doing the test. Terus waktu terpisah juga aku udah mikir kapan ya bisa ketemu. Setelah kalian sembuh, ada kalau kamu sadari gitu ya Twin, adakah perubahan fungsi fisik atau kondisi mental setelah kena COVID dan sembuh dari COVID? Kalau aku sih physically and mentally kayaknya sama, nggak begitu melihat perubahan yang signifikan banget ya Mbak, secara fisik apalagi. Mungkin aku gendutan karena aku harus makan terus di rumah ya. Aku bisa dengan pasti menyatakan bahwa COVID is curable, tenang aja gitu. Dan aku jadi paham bahwa panik itu tidak berguna ya. Yes, oke. Iya, semakin paham bahwa panik itu tidak berguna. Karena ketika kita dinyatakan bahwa lo positif gitu. Yang pertama aku kabarin kan pasti orang-orang terdekat ya, orang tua, mertua, semua aku kabarin gitu. Dan yang aku rasakan di situ adalah kebisingan yang luar biasa karena semua orang punya pendapat. Yang harus menjalani minum obat dan lain sebagainya itu kita, we know our body gitu. Jadi balik lagi aku jadi ngerasa bisingnya itu ketika kita lagi panik itu yang namanya emosi naik turun Mbak, pasti nggak stabil banget gitu. Jadi ketika lagi bising tenangin dulu deh gitu, nggak harus buru-buru. Ketika panik jadinya nggak bisa mikir dan akhirnya jatuh mentalnya gitu. Aku waktu itu batasin nggak terlalu banyak bales chat. Kalaupun balas juga langsung dirapel, habis udah langsung taruh lagi. Terus I spend my time reading books. Waktu itu salah satu buku yang ngebantu aku banget adalah How to Stay Sane by The School of Life. Penulisnya adalah Philippa Perry. I love that book. Yes! Itu aku menghabiskan buku itu dan aku bikin footnote sendiri yang kayak gitu-gitu lah Mbak gitu. Jadi reading books is actually help. Ada beberapa perilaku yang kamu adjust gitu, kamu beradaptasi. Itu apa aja? Jadi penyesuaian perilaku dalam hidup, lagi kita masih hidup di tengah COVID ini seperti apa buatmu? So, sekarang kan aku lagi sibuknya di dunia per-MC-an, moderator, dan lain sebagainya. Aku paham resiko pekerjaan aku tuh cukup
besar, berada di tengah-tengah masyarakat lagi pandemi kayak gini. Jadi yang aku lakukan adalah I make sure kalau aku pergi ke suatu tempat, my team is also safe. Jadi biasanya misalnya ada tim yang nemenin, itu aku juga make sure gitu, dia dalam kondisi fisik yang sehat. Kemudian aku benar-benar baru akan copot masker ketika on air. Jadi kalau misalnya off air ya udah aku pakai lagi. Kalau misalnya lagi nggak lagi break atau lagi istirahat gitu. Dan aku selalu minta teman-teman kalau bisa briefingnya kalau memang mau H-1 kita lewat Zoom ya. Makeup dan hairdo dan semua persiapan aku lakukan dari rumah. Jadi aku meminimalisir kontak ketemu sama orang gitu. Jadi buat aku aman dan buat teman-teman yang ketemu aku pun juga bisa ngerasa aman gitu. Bahkan kemarin beberapa event pun ada yang mewajibkan aku untuk Mbak lampirin ya hasil swab antigen terakhir gitu. Jadi okay, if that what you need for you to feel safe and me to feel safe, I would do it. Setelah sembuh ini, ada perspektif yang berubah nggak dalam hidup? Atau biasa aja? Kadang kita suka fokus sama negatif-negatifnya aja. Terus muncullah tren toxic positivity. Setelah aku ngelewatin COVID, aku kayak ngerasa, you know what? It's okay to see the good in everything. It's okay to stay positive if you're actually saying this as positive gitu. Karena ketika kita lagi dinyatakan positive for COVID-19, we need that positivity vibe, bukan the positive COVID ya, tapi we need the positive vibe dari orang lain, karena ternyata itu yang menguatkan kita menjalani penyakit itu, karena ya manusia makhluk sosial, we cannot be alone. Se-introvert apapun, we still need human touch in our life. Se-introvert apapun, human need to make connection, itu udah it's in our blood, it's in our gene gitu. Kita harus berkoneksi gitu. Mungkin kalau orang bilang sehat selalu ya, itu kayak a common closing kalau ngomong sama orang. Yeah. But actually it meant a lot for me, karena kalau kita doain orang sehat selalu, kita doain dia tuh selamat dari this pandemi, this COVID-19 gitu.